Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, wa ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, para asatidz, para ustadzat yang malam hari ini hadir tanpa saya menyebutkan, dan berkhusus guru kita bersama yang akan nanti menyampaikan tausiahnya, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Yusuf Siddiq. Malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan. Salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, karena ini sambutan, maka insya Allah tidak akan menyakitkan karena bukan sambitan. Kemudian karena ini sambutan, maka tidak akan lama, supaya kita bisa memberikan waktu yang cukup luas nanti untuk guru kita menyampaikan materinya, dan akan ada mungkin sesi tanya jawab. Saya hanya ingin nomor satu mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kehadirannya, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan ketulusan niat kita hadir ke tempat ini untuk talabul ilm, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, setiap detik yang kita habiskan bersama akan tercatat sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin menjelaskan kenapa kita melakukan pertemuan pada malam hari ini. Jadi sebenarnya pertemuan ini seperti sekali dayung, dua tiga pulau. Jadi sekali tawafufan, 2-3 momen bisa kita lampaui. Hari ini ada momen, jadi ada momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momen yang pertama, ya. Walaupun itu sebenarnya sudah berlalu, ya. Sudah berlalu, tapi dia akan ada selalu di benak kita, ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an tidak akan menyebutkan kecuali sesuatu yang penting untuk bisa dikenang sepanjang masa, ya. Saya hanya ingin menyebutkan satu saja dari pelajaran penting Isra Mi'raj, supaya nanti ustaz kita tidak perlu menyinggung lagi. Jadi nanti akan fokus ke masalah tarhib Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang hubungannya dengan Isra dan Mi'raj itu adalah rasakan, jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan perintah sholat, kewajiban sholat, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kehadirannya untuk menerima perintah ini. Sebelumnya ada perintah sholat, ya. Bahkan nanti belakangan ada perintah, jamaah sekalian, atau ada perintah belakangan, nanti ada perintah puasa, ada perintah zakat dan lain semacamnya. Untuk kewajiban ini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk salat ya Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya. Jadi saya akan mengatakan perhatikan masalah salat. Itu saja, sudah selesai. Poin yang kedua, kenapa kita
tempat ini tujuannya untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih di bulan Sya'ban, tapi waktu berjalan begitu cepat. Ya, tak terasa nanti sebentar lagi waktu akan berjalan dan kita tiba-tiba berada di bulan Ramadan. Ya, cepat sekali. Ada keterangan di dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya cepatnya waktu itu menunjukkan kalau hari kiamat itu sudah dekat. Kita akan sampai ke sebuah masa di mana kata Nabi SAW, 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan dan 1 bulan seperti 1 pekan. Ya, 1 pekan itu seperti 1 hari. 1 hari itu seperti 1 jam, cepat sekali. Ya. Makanya perlu jemaah sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak semua jemaah untuk hadir bukan hanya dengan fisik saja, bukan dengan jasad, tapi dengan ruh, dengan pikiran, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Buka hati kita, dengarkan apa yang akan disampaikan dengan hati sebelum kita mendengarnya dengan telinga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya dan kepada siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tawakufan malam hari ini. Dan mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada guru kita. Kita doakan semua memberikan kesehatan selalu. Kita senantiasa bersama kita, memimpin kita di wilayah ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita semua pada acara inti. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz Dr. Taufik. Enggak, Ustaz Dr. Taufik udah datang. Semoga sehat juga ya, mungkin lagi sakit ya. Dan masuk pada acara inti yang akan kita bahas bersama, dan ini nanti waktunya akan lewat isya, jadi gak usah gelisah ya. Kalau waktunya alarm di belakang bunyi, kajian ini akan terus berlanjut seperti biasa ya, sampai nanti betul-betul sudah puas kita mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita nanti insyaallah. Dan ini ada kesempatan buat kita untuk bisa bertanya ya dari semua permasalahan persoalan yang ada ya, baik itu masalah fikih atau masalah apapun itu, silakan ditanyakan langsung. Ini kesempatan buat kita ya. Saya akan bacakan biodata beliau. Alhamdulillah, Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA sudah bersama kita. Beliau alamat tinggal di Jakarta Selatan. Nomor telepon silakan catat. Kalau ada yang mau curhat, ada yang mau apa, ya silakan konsultasi ya, di 0812 103 63 177. Bapak tanggal lahir Cinta Jaya, Sumatera Selatan. Palembang sih. Ya, Sumatera Palembang. Ada orang Palembang sih. Itu empek. Lalu pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah, jurusan Syariah, lulus pada tahun 1994 dengan nilai sangat baik, Jeddah. S2-nya di Institut Darul Hadis Al-Sana Rabat, Maroko, jurusan fikih dan usul fikih, lulus tahun 2000. Dia dengan nilai mumtaz, masyaallah. S3-nya di Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko, jurusan metode istinbat hukum hadis, lulus tahun 2015 dengan Judisio
Musyarraf Jiddan. Masya Allah, kumlah juga, Masya Allah, tabarakallah. Dan pekerjaan beliau adalah dosen jurusan syariah di Libya, Jakarta hingga tahun 2020. Lalu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam, Dakwah dan Islam di Al-Hikmah, Mampang, Jakarta. Lalu dosen Parka Sarjana di PKU Umi Istiqlal, Jakarta. Dan beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Lasnas Mandiri Amal Insani Foundation. Dan beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Lasnas BSI Maslahat. Dan beliau juga mengisi tentang kajian fikih di Istiqlal, Masjid Istiqlal maksudnya, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Pertamina, Telkom, PLN, dan semua jenis BUMN yang ada di Indonesia. Masya Allah, itu banyak banget ini udah pada sebutin. Pengalaman dakwah beliau, ya, untuk roadshow dakwah beliau, itu yang pertama, ya, berdakwah di Arab Saudi, di Qatar, di Oman, di Maroko, di Mauritania, di Tunis, di Hong Kong, di Macau, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Belgia, di Prancis, di Belanda, di Amerika, dan di Kanada, dan di tempat lainnya. Jadi kalau dibaca nggak bisa di sini. Baik. Dan termasuk di Indonesia. Lupa ini. Kita udah lupa mereka sendiri saja. Baik Bapak Ibu semua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, catat dengan baik apa yang akan beliau uraikan dan ditanyakan. Nanti ada momen saat kita untuk bertanya. 60 menit Ustaz untuk bisa menyampaikan penjelasannya. Nanti ada lebih juga nggak apa-apa Ustaz. 60 atau 1 jam 30 menit. Nanti tanya jawab bisa di 30 menit. Baik. Tak panjang kalam kepada beliau, pada Kiai Dr. Yusuf Siddiq MA, dengan segala hormat kami persilakan. Sambut dengan takbir. Geser terus, jangan depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Rashid Pak Bazi LC, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, Allah berkahi hidup beliau, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu kepada beliau. Jadi beliau ini bukan hanya guru bapak-bapak dan ibu, tapi guru saya juga, ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari beliau, dan pertama kali saya pulang dari Maroko, beliau yang menuntut saya ceramah. Jadi saya ceramah pertama kali beliau, ceramah ke sana katanya, gantiin saya, ceramah ke sana gantiin saya, gitu kan. Jadi saya berganti beliau sebenarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini banyak para kiai, para ustaz, para doktor yang mungkin saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, salat isya berjamaah, dan hadir majelis ilmu
Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberikan khidmat dan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian niat iktikaf. Aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah supaya kita dapat pahala iktikaf, ya. Di samping pahala menuntut ilmu, di samping pahala salat berjamaah, kita dapat pahala iktikaf di masjid. Terkait dengan bulan Ramadan, kenapa kita perlu tarhib Ramadan? Karena Ramadan bulan yang paling istimewa. Segala sesuatu ada yang paling istimewanya. Nabi yang paling istimewa, Nabi Muhammad, gitu kan. Malaikat paling istimewa, malaikat Jibril, gitu kan. Jadi semua paling istimewa. Masjid yang paling istimewa, Masjidil Haram. Nomor 2 Masjid Nabawi, nomor 3 Masjidil Aqsa. Jadi semua pasti ada yang istimewanya. Bulan paling istimewa, bulan Ramadan. Hari yang paling istimewa, hari Jumat. Malam yang paling istimewa, Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Segala sesuatu pasti ada yang paling mulia. Dan bulan yang paling mulia, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Ulama sepakat tidak ada perbedaan. Ramadan bulan yang terbaik. Kenapa Ramadan bulan yang terbaik? Yang pertama, satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Gak kita dapatkan dalam Al-Quran nama bulan yang lain selain Ramadan. Bulan haram Allah sebut secara global. Tapi kalau bulan Ramadan Allah sebut secara khusus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka Ramadan paling baik karena Ramadan yang Allah sebut namanya. Kalau Bapak Presiden pidato lalu nyebut nama kita, istimewa, ya. Gak sembarangan, ya, orang disebut nama orang besar, apalagi yang nyebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kalau Allah sebut istimewa. Kepengen disebut namanya oleh Allah? Kepengen? Gimana caranya disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadir majelis ilmu. Kita hadir malam ini di sini disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmat wal maghfirah wa dzakarahumullahu fi ma 'indahu." Tidak berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah suatu kaum, mereka membaca Al-Quran, mempelajari isi Quran. Kita mempelajari isi Quran dulu kan? Karena tentang kuasa adanya dalam Al-Quran. Wa yatadarasunahu, mempelajari isi Quran, melainkan illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah, melainkan mereka akan dinaungi oleh rahmat dan ampunan. Allah berikan rahmat dan ampunan kepada kita. Kalau bagi makanan, ya, kepengen cepat-cepat atau lambat-lambat? Cepat-cepat nggak kebagian semua nanti. Kalau lambat-lambat, pelan-pelan, masih banyak yang mau dibagiin gitu kan, ya. Oh, pengen lambat-lambat, ya. Jadi supaya dapat semua, tenang, pelan-pelan, karena malaikat Jibril lagi bagian, ya. Malaikat lagi bagi-bagikan kepada kita rahmat dan ampunan. Wa dzakarahumullahu fi ma 'indahu. Allah sebut nama mereka di depan malaikat. Sebulan hari ini lagi kumpul di Masjid Al-Ikhlas SDN 2 Kebagusan. Ya, SDN 2 Kebagusan atau SDN Kebagusan 2? SDN Kebagusan 2 atau SDN 2? SDN 2 Kebagusan, ya. Mereka lagi kumpul di depan. Jadi malaikat kalau dengar terus setiap ada majelis taklim di Masjid Al-Ikhlas selalu datang, disebut terus sama Allah. Akhirnya malaikat hafal namanya. Oh, si Ali itu, ini yang selalu hadir di Masjid Al-Ikhlas.
Nanti di hari kiamat nanti kalau kita lagi ditanya sama malaikat tentang amal perbuatan kita, gitu kan? Ini yang selalu disebut-sebut sama Allah dulu. Jadi jangan sia-siakan kita hadir majelis ilmu. Setiap ada majelis taklim, hadir. Kenapa? Siapa yang hadir majelis taklim, namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah hadirnya. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita hadir majelis ilmu. Nabi dalam hadis pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fanta'u." Jika kalian lewat taman surga, mampir, kata Nabi. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Qala majalisul ilmi, ya majelis ilmu. Jadi Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Apapun kalau Allah sebut istimewa. Ada seorang sahabat yang hafal Quran, terkenal dengan bacaannya bagus. Nabi pernah suatu hari dalam hadis yang dibacakan oleh Imam Muslim, Nabi meminta kepada beliau, namanya Ubay bin Ka'ab, panggilannya Abul Mundhir. Nabi panggil Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ta'al." Kenapa ya Rasulullah? "Iqra alayya al-Quran ya Abul Mundhir." Coba bacakan Quran. Kata Abul Mundhir, kata Ubay bin Ka'ab, "Kaifa aqra alayka al-Quran wa alayka unzila ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku yang bacakan Quran padahal Quran turunnya kepada engkau? Artinya hafalanmu lebih banyak, bacaanmu lebih bagus, bacaanmu yang lebih tepat tentang Al-Quran dibandingkan aku. Kira-kira seperti itu tawadhu'nya Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah? "Innallaha amarani an asma'ahu minka." Allah yang perintahkan aku untuk mendengarkan bacaan engkau. Qala, dia langsung mengatakan, "Sammani Allah." Allah sebut namaku. Qala sammaka Allah. Allah sebut namamu. Fabaka, langsung nangis dia. Terharu namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sebut nama kita istimewa, ya. Nama kita istimewa kalau disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Quran, Ramadan adalah bulan yang istimewa karena bulan satu-satunya yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Kenapa Jumat terbaik? Jumat yang disebut sama Allah di dalam Al-Quran. Ada hari yang lain, ada hari Sabtu, tapi sekilas Allah sebut terkait dengan kebiasaan orang Yahudi yang hadir di tempat ibadah mereka di hari Sabtu karena mau mancing, gitu kan ya. Tapi kalau Jumat Allah sebut secara tegas, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Kalau dipanggil untuk salat pada hari Jumat, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika dipanggil untuk salat Jumat pada hari Jumat, segeralah mengingat Allah. Allah sebut nama Jumat. Bahkan salah satu nama salat adalah suratul Jumu'ah, ya. Makanya salat hari Jumat itu adalah hari yang terbaik. Jadi kalau Allah sebut namanya istimewa, dan Ramadan adalah bulan satu-satunya yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan Ramadan juga, keistimewaan Ramadan karena Ramadan punya sejarah. Apapun waktu yang ada sejarahnya, apapun tempat ada sejarahnya, istimewa. Selalu istimewa. Kenapa kita disunnahkan puasa Asyura? Karena ada sejarah Nabi Musa, ya. Najallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim. Di saat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun itu di hari Asyura, fasamahul Yahud, orang Yahudi puasa mengingat sejarah dari selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kata Rasulullah, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk merayakan keselamatan Musa dibandingkan kalian. Fa'amara bisiyamihi, Nabi pun memerintahkan kita untuk puasa di hari Asyura. Ada sejarahnya. Kenapa hari Arafah itu istimewa? Karena ada sejarah Nabi Adam. Adam dipertemukan dengan Hawa setelah diturunkan dari surga ke bumi di Arafah. Arafah artinya mengenal, Adam dan Hawa saling mengenal. Oh, Adam gitu kan ya, kangen sama Adam, Siti Hawa gitu kan, yaitu di Arafah itu. Jadi sejarah, setiap ada tempat ada sejarahnya maka istimewa. Masjidil Haram, kenapa Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat? Karena ada sejarah.
sejarah Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, sejarah Nabi Ismail, sejarah Nabi Muhammad, sejarah turunnya Quran, gitu kan? Dan Ramadan Allah sebut keutamaan Ramadan karena ada sejarah turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Apapun terkait Al-Quran istimewa. Bulan yang terbaik bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malam yang terbaik malam diturunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nabi yang terbaik nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Malaikat yang terbaik malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Quran. Dan pelajar yang terbaik yang belajar Al-Quran. Guru yang terbaik guru yang mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apapun kalau terkait Quran istimewa. Dan Ramadan istimewa karena ada sejarah turunnya Quran. Karena Ramadan istimewa, apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya sampai kepada ini, ulama sepakat tidak ada perbedaan. Setiap waktu istimewa, tempat istimewa, pahala berlipat otomatis. Tempat istimewa, waktu istimewa, pahala berlipat otomatis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Ahkam Al-Quran. Dia kutip kata-kata Ibnu Abbas, setiap tempat, setiap waktu yang diistimewakan Allah, pahala otomatis berlipat. Gak perlu inti cari-cari hadisnya, gak perlu inti cari-cari ayatnya. Cukup istimewa berlipat pahalanya. Kita sholat di masjid lebih baik daripada di rumah. Karena masjid lebih diistimewakan sama Allah, rumah Allah, gitu kan? Kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan Masjid Al-Ikhlas kebagusan, ya. Kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid kebagusan, gitu kan? Jadi tempat istimewa Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Waktu istimewa pahala berlipat, otomatis. Hari Jumat pahala lebih besar daripada hari Kamis, gitu kan? Jadi setiap waktu istimewa otomatis berlipat pahalanya. Ramadan pastilah lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Pasti pahalanya lebih besar daripada bulan yang lain. Tidak perlu ayat, tidak perlu hadis. Ustaz, ada hadisnya enggak? Ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan tersebut ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man adda fihi bi khislatin minal khair kaman adda fariḍah. Siapa yang melaksanakan kebaikan yang sunnah, pahalanya sama dengan yang wajib. Wa man adda fihi fariḍatan, siapa yang melaksanakan yang wajib, kaman adda sab'ina fariḍatan fi ma siwa, maka dia mendapatkan pahala 70 kewajiban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu hadisnya ada di Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau ada di Sahih Ibnu Khuzaimah berarti sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Ya. Tapi Ustaz katanya dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan selama untuk memotivasi ibadah. Dan ulama sudah sepakat pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Seperti apa? Salah satunya hadis ini. Jadi kalau kita melakukan yang sunnah di bulan Ramadan lebih baik dan sama dengan pahala yang wajib di luar bulan Ramadan. Pernah mendengar umrah sama dengan haji di bulan Ramadan? Pernah kan? Yang sunnah sama dengan yang wajib. Ustaz, salat tarawih itu sunnah, iya, tapi pahalanya sama dengan wajib. Baca Quran sunnah, tapi pahalanya sama dengan wajib. Kita sedekah kasih makan, buka puasa, sunnah hukumnya, tapi pahalanya sama dengan wajib. Yang wajib 70 kali lipat dibandingkan kewajiban di luar bulan Ramadan. Makanya saya sarankan untuk ibu hamil, ada yang hamil di sini? Pasti ada, ya. Enggak usah ngomong, ya. Yang hamil usahakan puasa. Ustaz, katanya boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa kalau sama dengan orang sakit. Sama dengan orang sakit muntah-muntah terus sehingga sahurnya tadi keluar lagi.
badannya lemes, khawatir janinnya bermasalah, silakan batalin. Tapi kalau ente nggak masalah, kadang-kadang banyak sekali di TV kita lihat, di TV artis-artis puasa nggak puasa, saya lagi hamil. Siapa yang ngasih rukhsah? Ente segar bugar joget-joget di TV gitu kan? Nggak boleh nggak puasa kalau nggak ada sebabnya. Hamil bukan sebabnya, sebabnya sakit, bukan hamil. Kalau kondisi ibu hamil sama seperti orang sakit, silakan. Ada perempuan yang hamil muntah-muntah terus, wah, habis isi perutnya, ya, lemes badannya. Kalau dia terus puasa khawatir nanti janinnya bermasalah, silakan batalin. Tapi dokter sekarang udah tahu obat muat, ya, disuruh minum ondansetron, ya. Jadi minum ondansetron, insya Allah sebelum subuh minum, insya Allah nggak mual lagi, ya. Jadi usahakan puasa. Ustaz, jangan maksa-maksa Ustaz, ya, jangan dipaksakan, jangan juga. Kalau memang nggak sanggup nggak apa-apa. Tapi kalau sanggup, jangan nggak puasa. Lo kenapa? Kita potong di luar Ramadan, pahalanya tidak sama dengan puasa di bulan Ramadan. Yang wajib di bulan Ramadan 70 kali lipat dibandingkan di luar Ramadan. Kita bisa potong gugur kewajiban, pahala 70 tidak dapat. Pahala puasa Ramadan tidak dapat. Ente cuma gugurkan kewajiban karena dipotong di luar bulan Ramadan. Dosa ente nggak ada, tapi pahala 70 kali lipatnya tidak dapat. Jadi sayang kalau kita kotor, ya. Jadi kalau ibu hamil, ibu menyusui, usahakan puasa. Usahakan puasa, ya. Dulu istri saya, ya, waktu melahirkan anak yang kedua, itu di bulan Ramadan lahirnya. Hamilnya sudah 10 bulan. Hamil di Maroko, ya. Waktu saya masih di Maroko. Hamilnya sudah 10 bulan. Kata dokter, kalau nggak disesar, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang nggak apa-apa, ya. Allah sudah tentukan kapan lahirnya. Karena dalam Islam kehamilan itu antara 6 bulan sampai 4 tahun. Bukan 9 bulan. 9 bulan itu biasanya sama dengan perempuan haid, biasanya 6-7 hari. Tapi maksimalnya berapa? 15 hari. Jadi kalau masih 10 hari, 11 hari, ya biasalah, ya. Karena itu masih dalam masa haid memang. Nifas biasanya 40 hari, tapi bisa sampai 60 hari. Hamil biasanya 9 bulan, tapi bisa sampai 4 tahun. Jadi istri saya sudah 10 bulan. Pas masuk bulan Ramadan di tahun 2004, anak yang kedua. Kata dokter kalau nggak disesar juga, anda nggak tanggung jawab, ya nggak apa-apa. Ya. Persis tanggal 15 Ramadan. Istri saya puasa 15 hari. Saat hamil 10 bulan itu puasa. 15 Ramadan, malam yang ke-15. Habis sholat tarawih, saya masih ajak sholat tarawih ke masjid di Maroko dulu. Habis sholat tarawih, kayaknya mau lahir katanya, ya. Kayaknya mau lahir. Nah, akhirnya saya telepon dokternya, dokter Aminah. Ya, ini istri saya kayaknya mau melahirkan. Ya udah bawa ke klinik Benjelun namanya, di Hai Hasan di Kota Rabat. Saya bawa ke klinik, ya. Ke klinik udah jam 12 atau jam 11 malam. Habis sholat tarawih, udah jam 10, jam 11 atau jam 12 malam. Dibawa ke klinik, datang dokternya, cepat keluarnya, bles, jalan tol. Padahal anaknya 4 kilo. 4 kilo, plus 10 bulan. Itu perempuan puasa itu yang melahirkan. Ternyata beratnya nggak berkurang sama sekali, 4 kilo, cepat lahirnya. Tidak seperti anak pertama. Kalau anak pertama susah lama, ya, ngedennya dari subuh, lahirnya setelah maghrib. Gitu. Itu anak pertama. Anak kedua, ya, anak kedua jam 12 malam saya bawa, jam 2 udah lahir. Lahirnya udah hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 2004 itu tahun hijriahnya berapa? Ya.
15 Ramadan persis hari Jumat lahirnya. Ya udah masuk jam 1 jam 2 udah masuk hari Jumat. Cepat lahirnya. Ya. Padahal puasa selama 15 hari puasa. Selama 15 hari puasa, 14 hari itu hari yang ke-15. Tanggal 15 Ramadan lahir, ya. Itu dalam keadaan sehat, segar bugar, anaknya 4 kilo. Ya, 4 kilo. Sekarang umurnya sudah anak saya 21 atau 22 sekarang, ya. 2004 ya 22, ya mau masuk 22. Artinya gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali ibu hamil puasa. Padahal udah hamil tua, udah 10 bulan. Dokter saya nggak tanggung jawab. Anda nggak tanggung jawab kalau seandainya dia masih tetap nggak mau di sesar juga. Gak masalah saya bilang. Ya. Kan kehamilan dalam Islam sampai 4 tahun. Jangan kan cuma 10 bulan, setahun pun gak masalah 12 bulan. Ya. Alhamdulillah habis salat tarawih. Masa salat tarawih? Ini kayaknya terasa mau melahirkan. Kayaknya bukan orang ngeden-ngeden banget. Enggak gitu enggak. Ya udah bawa ke rumah sakit. Lalu saya bawa ke rumah sakit jam 12 malam, jam 1 jam 2 udah lahir. Plus cepat. Bahkan saya nggak nyaksikan. Saking cepatnya. Anak pertama saya nyaksikan lahirnya. Loh kenapa? Karena lama lahirnya. Ini plus cepat. 4 kilo langsung. Ya. Jadi artinya kalaupun ibu hamil jangan nggak puasa. Beda pahalanya. Ustaz ngapain ngejar-ngejar pahala Ustaz? Karena di hari kiamat nanti pahala dengan dosa kita akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang pahalanya lebih berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, tempatnya yang menyenangkan yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang pahalanya lebih ringan dibandingkan dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hawiyah, api yang menyala-nyala. Jadi kita harus berhitung setiap hari. Apakah pahala saya lebih banyak daripada dosa saya? Kalau banyak dosanya, masuk neraka dulu. Kalau banyak pahalanya, masuk surga langsung. Jadi kalau pahala kita 60%, dosa kita 40%, masuk surga langsung. Kenapa? Dengan pahala 60% itu bisa bayar 40% dosa, masih ada surplus 20%. Tapi kalau dosa kita 60%, pahala kita 40%, masih defisit 20%. Masuk neraka dulu. Tembus dulu 20%. Nah, itulah kesempatan bulan Ramadan supaya pahala kita itu cepat naiknya. Karena Allah kasih bonus besar. Ibadah kita berlipat-lipat. Ayo, Allah kepengen kita masuk surga sebenarnya. 11 bulan ente berbuat dosa, 1 bulan ente bisa tenggelamkan dosa-dosa selama 11 bulan. Dengan cara kita memperbanyak ibadah karena pahalanya berlipat-lipat, gitu kan? Ente beli 1 dikasih 70, gitu kan? Kalau ada minimarket atau supermarket, gitu kan? Beli 1 dapat 70. Kira-kira orang mau nggak? Nah itulah di bulan Ramadan. Ya, laksanakan 1 dapat 70, gitu kan? Wah, lomba-lomba. Ya. Jadi jangan sia-siakan kita di bulan Ramadan, karena di bulan yang terbaik pahalanya berlipat. Supaya kita bisa menenggelamkan dosa-dosa selama 11 bulan. Kita banyak dosanya karena setiap detik, setiap menit kita berbuat dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu lihat handphone, buka YouTube, dosa semua itu dah. Ya, dosa semua. Lihat TV, dosa juga ngomongin orang. Ya, kita dengar orang memberitakan kejelekan orang lain, dosa udah. Jadi banyak sekali dosa kita tiap menit, tiap detik. Nah itu harus kita imbangi nanti dengan banyakin pahala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, HP-nya dimatikan. Gak usah lagi lihat YouTube, gak usah lagi lihat Instagram, gak usah lagi lihat Facebook, lihat apa-apa gitu kan, karena maksiat semua. Karena pahala dosa pun berlipat juga. Kalau pahala berlipat, dosa juga berlipat. Jangan sampai nanti Ramadan barang dosanya tambah banyak. Ya, nah itu yang harus kita hindari. Jadi bagaimana supaya maksimal ibadah kita di bulan Ramadan? Yang pertama, kita bersihkan diri. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ayo tekad dari sekarang minta ampun kepada Allah, menyesal,
tidak akan mengulangi kembali dan siap menggantinya dengan kebaikan yang banyak. Kalau ada salah kepada manusia, minta maaf. Itu 5 syarat taubat. Taubat kepada Allah. Kenapa penting taubat? Karena taubat itulah yang menyebabkan kita ringan beribadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, "Idza adnabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Kalau ada orang mukmin berbuat dosa, ada noda hitam di hatinya. Ada titik hitam di hatinya. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Idza taba wasta'tab. Kalau dia bertaubat, menyesal dari dosanya, suqila qalbu, hatinya akan dibersihkan. Jadi setiap kita berbuat dosa, ada noda hitam di hati kita. Tapi kalau kita taubat, ya Allah, aku bertaubat, menyesal, gak akan aku ulangi lagi, Allah hapus itu noda hitam. Wa idza zadat. Tapi kalau terus berbuat dosa, gak taubat, zadat, noda hitamnya tambah banyak. Titik, hatta ta'luwa qalbah, sampai mengalahkan hatinya, sampai hatinya tertutupi oleh noda hitam saking banyaknya. Fadzalika ron, kata Allah, itulah ron yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran. Kalla barrana ala qulubihim maka yaksibun. Kalla, gak akan mungkin, kata Allah, dia senang datang Ramadan, gak akan mungkin dia tergerak datang ke masjid, gak akan mungkin dia menikmati salat tarawih, gak akan mungkin dia senang melaksanakan ibadah puasa, gak akan mungkin dia nikmat mendengarkan ceramah, gak akan mungkin dia tergerak membaca Quran, gak akan mungkin melakukan kebaikan, gak akan tergerak melakukan kebaikan. Barrana ala qulubihim maka yaksibun, karena di hatinya sudah ada karat hitam yang menutupinya akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi perlu kita bersihkan hati kita. Kalau nggak dibersihkan, berat mau ke masjid, ya. Jadi kalau kita datang Ramadan, udah Ramadan lagi nih, harus puasa lagi nih, ya. Berarti hatinya masih hitam. Perlu dibersihkan sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Ramadan. Kalau papan tulis hitam, hitam begini, kita coret-coret, nggak kelihatan, ya. Mau dijelasin bagaimanapun tentang kemuliaan Ramadan, nggak akan kelihatan. Kenapa? Hitam. Siapa kalau putih? Kita coret, kelihatan langsung. Ya, kemuliaan Ramadan kelihatan, dosa kecil kelihatan, gitu kan? Kalau kita hatinya putih, ya. Jadi maka perlu taubat, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat ada 5. Pertama, minta ampun sama Allah. Yang kedua, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk gak ngulangin kembali. Yang keempat, siap mengganti dengan kebaikan yang banyak. Menggantinya yang pas nanti Ramadan nanti. Kenapa? Karena itu berlipat-lipat pahalanya. Dan yang kelima, kalau ada hak manusia, ada kesalahan kepada manusia, minta maaf kepada yang bersangkutan. Ustaz, ada yang nanya, emang ada maaf-maafan sebelum Ramadan? Itu bagian dari taubat, maaf-maafan. Kan cara taubat tadi yang kelima apa? Kalau kesalahan sama manusia, minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, kalau ada hak manusia, kembalikan, gitu kan? Jadi maaf-maafan itu bagian daripada taubat untuk membersihkan diri. Kalau kita punya salah sama orang lain, maaf, minta maaf. Ya, kalau ada yang minta maaf, wajib dimaafkan. Kalau ada yang minta maaf, wajib dimaafkan. Ada yang nanya, Ustaz, ada berat mau maafin Ustaz, ya. Dosanya itu nggak bisa dimaafin, ya. Ingat terus, itu ujian, ya. Memaafkan wajib, karena Allah perintahkan fa'fu wasfahu. Maafkan, wasfahu. Wasfahu itu artinya apa? Jadikan seperti tidak berbekas. Ya, jangan sampai ada bekasnya sama sekali. Jadi maafkan, jadikan seperti tidak pernah terjadi sama sekali. Saat ketemu, apa gitu kan ya? Gak pernah mereka punya masalah. Itu ngobrolnya enak banget gitu kan? Ya itulah fa'fu wasfahu. Gak cukup hanya sekedar memaafkan. Maafkan, jadikan seperti gak pernah terjadi. Itulah fa'fu wasfahu. Ustaz, kalau kita nggak mau maafin gimana?
Kalau nggak mau maafin, Allah nggak memaafkan dosa kita. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegur Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar sahabat yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Ya. Orang yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki dewasa, yang mendampingi Rasulullah saat hijrah, yang selalu menemani Rasulullah, yang selalu membela Rasulullah, yang selalu mendampingi Rasulullah, khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pernah bersumpah, wallahi aku gak mau bantu kerabatku lagi. Gara-gara apa? Karena Aisyah difitnah, dan ada kerabatnya yang ikut memfitnah Aisyah, sehingga Abu Bakar emosi. Wallahi, aneh gak mau bantu mereka lagi, karena mereka memfitnah anakku Aisyah. Allah turunkan ayat, Allah tegur Abu Bakar Siddiq. Wala yahtali ulul fadli minkum wassa'ah, kata Allah. Tidak layak bagi orang yang punya keutamaan dan keluasan rezeki bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada kerabat. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, lupakan kesalahan, jadikan seperti tidak pernah terjadi. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, mau Allah ampuni dosa kalian? Kalau mau maafkan, kalau nggak mau aku nggak maafkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau maafkan dosa orang lain, Allah nggak maafkan dosa kita. Ya, ibu-ibu, suaminya pernah berbuat salah? Sering. Siapa itu? Istrinya siapa tuh? Wajib memaafkan, lupakan kesalahannya. Ya, nggak boleh dendam sama suami namanya. Ya. Saya berkali-kali menyampaikan suami itu pengganti ayah. Suami itu pengganti ayah. Ya. Makanya istri cium tangan sama suami. Loh kenapa? Karena suami pengganti ayah. Makanya ijab kabulnya dengan ayah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, aku terima nikahnya. Ijab kabulnya dengan ayah. Maksudnya apa? Aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu, aku terima hak dan tanggung jawab tersebut. Jadi suami hukumnya sama seperti ayah. Kalau durhak, kalau hal yang nggak layak untuk ayah, nggak layak untuk suami. Kalau sama ayah, ya sapu-sapu ya, kurang ajar nggak? Sama suami sama. Sama suami sama, ya. Jangan ngomong kayak gitu. Suami pengganti ayah. Itu dalam Islam. Beda ayah dengan suami apa? Cuma satu bedanya. Kalau ayah punya hubungan nasab, kalau binti ke ayah, bukan ke suami. Kalau suami punya hubungan badan, cuma itu aja bedanya. Selebihnya sama persis. Tanggung jawab ayah diambil alih oleh suami. Jadi kalau suami berbuat salah, sebagaimana inti wajib berbakti sama ayah, wajib berbakti sama suami. Sebagaimana wajib mencari ridho ayah, wajib mencari ridho suami. Ya. Sebagaimana wajib menyenangkan ayah, memuliakan ayah, wajib menyenangkan dan memuliakan suami. Jadi nggak ada kata, aku nggak maafin suamiku, gitu kan? Ya, dia pengganti ayah. Jadi suami itu dalam Islam, suami itu pengganti ayah. Ya, makanya ada orang nanya, Ustaz, ya, kok laki-laki dalam Islam boleh punya istri dua, gitu kan? Kan boleh punya anak dua, kan? Apa harus minta izin yang pertama? Punya anak yang kedua, nggak harus minta izin anak yang pertama. Tapi kalau sudah ada, perlakukan yang sama, ayoin semua, kasih makan semua, sekolahin semua, kasih baju semua, gitu kan. Ya, dengerin semua, ajak canda semua, gitu kan. Itu dalam Islam, ya. Saya nggak bicara hukum orang lain, kan saya. Ya. Dalam Islam seperti itu. Jadi yang pertama, kiat pertama, kalau untuk bisa kita maksimal ibadah di bulan Ramadan, taubat. Yang kedua, ibadahnya mulainya dari sekarang. Jangan mulai dari Ramadan. Kalau nanti Ramadan kita mau puasa, ayo puasa dari sekarang. Cuma udah terlambat, ini tinggal 10 hari lagi, ya. Dari awal Sya'ban harusnya kita puasa.
puasa mau maksimal di bulan Ramadan mulainya dari Sya'ban. Makanya disebutkan dalam hadis karena Rasulullah la yasumu aktsara min Sya'ban siwa Ramadan. Nabi tidak puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain dari Ramadan. Jadi artinya selain Ramadan, Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana yasumu Sya'bana kullah, Nabi puasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Jadi kalau kita puasa cuma Ramadan 1 bulan, Nabi puasa 2 bulan Sya'ban Ramadan. Jadi mulainya dari sekarang. Dari sekarang mau ke masjid, wah nanti Ramadan, ani mau ke masjid. Sekarang mulainya. Jangan nunggu nanti Ramadan, sekarang mulainya. Ayo sekarang ke masjid. Setiap waktu sholat dengar azan langsung ke masjid. Mau baca Quran, mulainya dari sekarang. Mau banyak zikir, mulainya dari sekarang. Mau sedekah, mulainya dari sekarang. Ya, jadi mulainya dari sekarang. Jangan nunggu Ramadan. Nanti Ramadan, ane mau puasa, ane mau ini. Nanti jangan bilang nanti. Sekarang ini mulainya. Sekarang mulainya. Nabi mulainya itu dari Sya'ban. Sya'ban Nabi memperbanyak puasa. Kalau kita punya kendaraan, gigi 1 dulu, baru gigi 2. Nah itu di bulan Sya'ban gigi 1, gigi 2-nya. Gigi 3, Ramadan masuk, gigi 4, gigi 5 langsung. Ya langsung tancap gas. Sayang kita kita sia-siakan 1 hari atau 2 hari kita masih lambat, masih baru gigi 1. Ya. Langsung gigi 4, gigi 5 di bulan Ramadan nanti. Jadi mulainya dari sekarang, sedekahnya jor-joran dari sekarang. Ya, nanti Ramadan udah lancar, gitu kan? Udah terbiasa. Itu yang kedua. Kiat yang kedua, mulai ibadahnya dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Ya, karena belum tentu juga kita sampai kepada Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya, salah satu doa yang sering dibaca oleh sahabat adalah Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim bulana wa tasallam bulana mutaqabbalan. Ya Allah, sallimna ila Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan dengan selamat. Wa sallim bulana, jadikan kami bisa maksimalkan ibadah selama bulan Ramadan dengan selamat. Wa tasallam minna mutaqabbalan, dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Jadi itu salah satu yang biasa dibaca oleh para sahabat, ya, doanya, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan dan jadikan kami bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang pertama taubat, yang kedua mulai dari sekarang ibadahnya. Yang ketiga belajar. Pelajari. Jangan sampai kita udah capek-capek puasa ternyata nggak diterima sama Allah. Ya. Ternyata saat nanti di hari kiamat nanti kita akan menerima catatan amal kita, ternyata loh, di Ramadan nggak pernah puasa ternyata. Loh kenapa? Nggak sah puasa kita karena tidak ikut aturan. Ya. Jadi harus kita belajar dari sekarang, pelajari ibadah yang terbaik dan cara yang benar. Kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, ya, terutama ibadah puasa. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Secara istilah, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyyah. Yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa, Bu? Yang membatalkan puasa disebutkan dalam Al-Qur'an 3. Fal'ana bashiruhunna waqtalu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Berhubungan suami istri, makan dan minum, itu yang membatalkan puasa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada lagi, ada dalam hadis. Di dalam hadis adalah muntah dengan sengaja. Man qa'a fala yuftir wa man taqayya faqad aftar. Muntah dengan sengaja. Ada lagi yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah dikiaskan dengan makan dan minum. Kalau makan dan minum lewat mulut, semua yang masuk ke dalam tubuh kita lewat rongga yang terbuka, itu semua masuk kategori makan dan minum. Jadi kalau masuk lewat telinga, batal. Masuk lewat hidung, batal. Masuk lewat, mohon maaf, lewat kemaluan, batal. Jadi kalau kita lagi puasa, jangan berentem, Bu. Karena bisa masuk lewat bawah, bisa, ya.
karena ada lubang yang terbuka, ya. Jadi kalau ada lubang yang terbuka masuk air batal, ya. Lewat telinga batal. Ustaz, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iban." Masukkan air ke hidung sedalam-dalamnya saat berwudu kecuali puasa. Kecuali puasa jangan masukkan air sedalam-dalamnya lewat hidung, karena artinya berpotensi batal. Jadi masuk lewat hidung pun batal. Apalagi masuk lewat mulut, ya. Jadi itu yang kelima, dikiaskan dengan makan dan minum adalah memasukkan apapun lewat rongga yang terbuka. Ustaz, kalau rongga yang tidak terbuka seperti infus kan nggak terbuka, ya? Kan lewat suntikan. Batal nggak? Infus fungsinya sama seperti makanan. Ya, kalau infus boleh, enak dong, ya. Orang kaya bisa beli infus, mau semakan apapun dia bisa beli, gitu kan? Kalau pakai infus kenyang langsung, ya. Nah, sama dengan makanan itu. Kalau sama dengan makanan, batal puasa, karena fungsinya sama dengan makanan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, dikiaskan dengan berhubungan suami istri mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, baik itu dengan onani, dengan berjumbu, ya, berjumbu dengan istri tahu-tahu keluar mani, atau dengan melihat sesuatu yang membangkitkan nafsu lalu keluar mani, maka itu batal puasanya. Itu batal puasanya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau berbekam batal puasa enggak? Nah, kalau berbekam ada dua hadis yang berbeda. Satu hadis mengatakan batal, satu hadis mengatakan tidak batal. Hadis yang mengatakan batal, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam, yang tidak dibekam, batal puasanya. Yang hadis yang tidak batal adalah ihtajama Rasulullah wa wasa'id. Nabi berbekam saat berpuasa. Karena ada dua hadis yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian lagi mengatakan tidak batal. Tergantung dia berpegang dengan hadis yang mana, gitu kan? Kalau mau aman, nggak usah bekam. Ya, hindari. Kenapa? Karena ada dua hadis yang berbeda. Ya, kalau bisa nggak usah bekam, nggak usah bekam. Ya. Termasuk kategori berbekam, sama aja dengan berbekam, donor darah. Ya, jangan donor darah. Ya, kalau yang terima donor, udah pasti masuk. Masalahnya yang mendonor keluar, gitu kan? Hukumnya hampir sama dengan berbekam. Jadi ulama ada dua pendapat. Saya nggak mengatakan batal enggak, tapi hindari lebih baik karena ada dua hadis yang berbeda. Ya, hindari lebih baik. Kenapa? Karena pahala kita itu, ibadah kita itu nanti kita bacanya di hari kiamat. Kalau ujian di kuliah, ketahuan hasilnya diumumkan nanti setelah ujian. Tapi kalau ini nggak diumumkan sekarang, ya, diumumkan di hari kiamat. Jadi jangan sampai nanti di hari kiamat loh, ini nggak puasa Ramadan ternyata. Nah, ente berbekam setiap hari gitu aja misalnya. Jadi kan kita nggak tahu apakah batal atau tidak karena ada dua hadis yang berbeda. Jadi hindari lebih baik. Ada kaidah dalam ilmu fikih, al-khuruju minal khilafi aula. Kita keluar dari perbedaan lebih baik. Selama ulama masih beda pendapat, hindarin saja. Hindarin saja, khawatir salah nanti, ya. Nah, itu yang batalkan puasa. Jadi menahan diri dari yang batalkan puasa dari terbit fajar, dari subuh. Subuh jam berapa sekarang? Jam 4, 37, 38. Ya, jam 4.38. Jadi kita puasa mulai dari jam 4.38. 4.38, ya, karena Nabi mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai datang waktu fajar, bukan sampai selesai azan. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat, Ustaz katanya kalau kita sahur dengan azan masih boleh makan sampai selesai azan. Ayatnya nggak bilang sampai selesai azan, sampai datang waktu subuh. Waktu subuh jam berapa? 4.38. Berarti 4.38 kita nggak boleh lagi makan. Supaya kita aman, usahakan dijarakin. Itulah waktu imsak. Waktu imsak itu 10 menit sebelumnya. Jadi kalau subuh 4.38, 4.28 udah imsak. Imsak sebaiknya itu udah berhenti. Loh, kenapa? Khawatir kebablasan, itu yang pertama. Khawatir juga jam ente terlambat. Ya, khawatir jam ente terlambat, 4.28 padahal udah 4.38 gitu kan.
Jadi khawatir jam itu terlambat. Jadi antisipasi itu wajib dalam Islam. Dalam Islam ya harus hati-hati. Mazhab Syafi'i termasuk mazhabul ihtiyat, mazhab yang ambil hati-hati. Jadi jarakin sekitar 10 menit sebelum waktu subuh udah berhenti dari sahur. Kalau kita sudah sahur. Tapi kalau kita belum sahur, bangunnya terlambat jam 4.28 baru bangun sahur, ya baru bangun mau sahur, ya silakan sahur. Tapi usahakan jangan pas 4.38. Jangan pas 4.38 sebelumnya udah berhenti lebih baik. Ya kenapa? Karena kalau kebablasan 1 detik saja kebablasan batal puasanya. Ustaz, ada sahur. Ternyata pas dengar azan, pas lagi sahur dengar azan, pas dilihat jam, azannya terlambat ternyata. 4.40 azannya. Berarti udah batal belum? Batal. Ustaz kan gak sengaja, gak ada kata gak sengaja. Ya, gak ada kata gak sengaja. Yang tidak batal itu kalau kita lupa sedang puasa. Ya. Kalau kita sudah lupa sedang puasa, biasanya pas hari-hari pertama. Hari-hari pertama kan kita biasanya sarapan pagi, bangun pagi-pagi gitu kan, yang habis sholat subuh tertidur gitu kan ya, lalu bangun langsung sarapan. Saya lagi puasa. Nah, ini baru gak batal. Lupa kalau dia puasa. Ya. Tapi kalau ingat dia puasa atau dia mau puasa, batal, gak ada kata nggak sengaja. Ya. Jadi kalau kita sahur dengar azan baru berhenti, ternyata azannya terlambat, otomatis batal. Apa resikonya? Resikonya yang pertama, puasa ente hari itu tidak tercatat. Yang kedua, ente tetap wajib puasa. Lah Ustaz, kan ane udah batal, tetap wajib puasa, nggak boleh ente terusin makannya. Berhenti makan sampai maghrib nanti baru makan. Tapi puasanya nggak sah. Kenapa? Karena Nabi melarang kita nggak puasa tanpa sebab. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin raqasahallahu lahu lam yakni anhu siyamud dahri wa isama. Siapa yang tidak berpuasa tanpa rukhsah yang membolehkan dia tidak puasa, tidak bisa dia qadha walaupun dia puasa setahun penuh. Kalau kita nggak puasa tanpa sebab, dosa besar. Jadi nggak ada kata, andai kan udah batal puasa saya. Ya, karena sahurnya kebablasan, gitu kan ya. Jadi saya nggak puasa, saya mau makan aja, nggak boleh makan, berhenti makannya, nanti maghrib baru makan. Ya, jadi puasanya gimana? Tetap nggak sah karena tidak memenuhi rukunnya, ente nggak berhenti pas subuh, azan subuh. Begitu juga maghrib, ya. Jadi makan dari batalkan puasa dari subuh sampai maghrib, waktunya maghrib, bukan azan. Ya, Ustaz, ane lagi nunggu berbuka puasa di depan ada makanan, tiba-tiba dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ane langsung buka puasa. Ternyata ringtone HP. Ya, ini saya ingatkan, nggak boleh ringtone HP azan. Ya, nggak boleh ringtone HP ayat Quran. Karena kalau ringtone HP ayat Quran, gitu kan, kita berhentikan, nggak boleh diberhentikan sampai akhir ayatnya. Jadi jangan ada ringtone HP pakai azan, karena azan itu waktu sholat, jangan sampai nanti ada orang nunggu azan maghrib mau buka, tahu-tahu dia dengar ringtone ini nanti. Ya. Jadi batal. Jadi kalau kita nunggu azan tiba-tiba dengar azan, ternyata itu bukan azan yang benar, gitu kan? Ringtone HP ternyata belum masuk waktu maghrib, kita udah berbuka, batal puasa, wajib diqadha nanti, batal puasa. Ya, jadi jangan sampai kita sia-sia berpuasa. Ya, ma'an niyah, disertai niat, harus niat. Kalau kita puasa nggak berniat, maka sia-sia. Amal ibadah kalau nggak pakai niat, maka nggak sah. Ya, harus berniat. Cuma kesalahan di masyarakat kebanyakan memahami niat itu yang diucapkan. Setiap tarawih biasanya ada niat bareng-bareng, benar nggak? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, itu bukan niat. Itu lafaz niat. Karena niat tempatnya di hati, bukan di lidah. Niat itu di hati. Harus di hati kita diucapkan, aku berniat puasa Ramadan esok hari fardu karena Allah, 4 kata.
Harus diucapkan dalam hati berbarengan dengan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sama dengan kita salat, kita ucapkan usolli, itu bukan niat, itu lafaz niat. Niatnya harus dalam hati. Di saat kita sebut Allah, dalam hati aku berniat salat Isya ikut imam fardu karena Allah di kata. Ya. Jadi niat itu dalam hati dan harus berniat setiap malam. Nabi dalam hadis mengatakan la siyama liman lam yubayyitis siyama minal lail, tidak sah puasa bagi yang tidak berniat puasa sejak malam harinya. Jadi setiap malam harus berniat. Lalu ada yang nanya begini, Ustaz, katanya boleh niat sekali saja di awal bulan, gitu kan? Aku berniat puasa Ramadan sebulan penuh fardu karena Allah. Boleh enggak? Itu mazhab Maliki yang membolehkan. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah, harus berniat setiap malam. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali harus berniat setiap malam. Kenapa Maliki mengatakan boleh sekali niat saja? Dia samakan dengan sholat. Dia samakan dengan sholat. Kita sholat Isya pada rakaat, niatnya cuma di rakaat pertama. Rakaat kedua gak niat lagi, rakaat ketiga gak niat lagi, rakaat keempat gak niat lagi. Begitu juga Ramadan, cukup hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari terakhir gak perlu niat lagi. Itu mazhab Maliki. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi tadi, la siyama liman lam yubayyit siyama minal lail. Setiap malam harus berniat. Ya, dan juga gak sama antara puasa dengan sholat. Kalau sholat, kenapa gak niat lagi di rakaat kedua? Karena kita gak keluar dari sholat. Habis rakaat pertama langsung naik lagi, gak takbiratul ihram, gak ngulang dari awal lagi, enggak. Ya. Tapi kalau puasa udah ngulang dari awal lagi, udah buka, udah sahur, baru mulai lagi yang baru, gitu kan? Maka harus berniat setiap malam. Jadi itu terkait dengan puasa, ya. Karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti dari tanya jawab bisa diperluas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum jami'an. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya habis Idul Fitri DKM ngumumin Bapak diterima, Ibu gak diterima, Adik itu masih enak. Ini nanti ini masalahnya di situ. Oleh karena itu silakan ditanyakan. Nah, sekarang forum kita ya bertanya kepada guru kita langsung. Kita kasih kesempatan bapak-bapak dulu. Satu. Apa lagi? Cuma satu. Baik, ibu, saya kasih kesempatan. Satu. Berarti dua ya. Silakan bapak dulu. Bisa agak keras suaranya, mic-nya nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai, ada dua pertanyaan terkait dengan Ramadan, puasa Ramadan. Kita ada mempunyai orang tua yang sudah pikun atau ujung. Apakah diganti dengan fidyah atau boleh diganti oleh keluarganya atau anak-anaknya? Yang pertama itu. Kedua, kita ada hubungan hablum minallah, hablum minannas. Kalau kita mempunyai kesalahan pada Allah, langsung ke Allah. Dan pada manusia ada kesalahan, akan tetapi si orang tersebut sudah meninggal. Itu bagaimana caranya? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait dengan orang yang sudah pikun, ya, udah nggak ingat lagi dia. Kita ingatkan tentang sholat, kadang-kadang dia wudu, sholat, tapi pas baru takbir udah duduk lagi dia, gitu kan? Ya, ini orang yang udah pikun, ya. Kalau orang tua sudah lanjut usia, ya, ada orang-orang yang boleh tidak puasa, ya. Orang yang boleh tidak puasa itu belum saya sebutkan tadi, sakit, tapi sakit yang menyebabkan dia nggak sanggup puasa. Luka sakit tapi tidak ada hubungan dengan puasa. Sakit yang ada hubungan dengan puasa itu sakit yang bikin badannya lemes, panas dingin, yang muntah-muntah. Nah, ini baru. Ya. Sakit musafir syaratnya perjalanan jauh minimal 85 km, bukan perjalanan maksiat dan sudah berada di luar kota, baru boleh dia tidak puasa. Yang ketiga, lanjut usia. Lanjut usia termasuk boleh nggak puasa, tapi bukan lanjut usia saja. Lanjut usia yang berakibat dia tidak bisa puasa.
Ya, banyak orang yang lanjut usia 100 tahun masih sanggup puasa. Ya, ada orang yang 100 tahun masih sanggup puasa. Ya, maka wajib dia puasa. Jadi ukurannya tidak sanggup lagi puasa. Karena Allah dalam Al-Quran tidak menyebut lanjut usianya. Allah menyebut wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu itu yang gak sanggup lagi puasa. Yang gak punya kemampuan lagi berpuasa. Nah, itu baru dia bayar fidyah. Jadi orang pikun termasuk yang boleh nggak puasa, ya cukup dengan bayar fidyah. Boleh nggak dipuasakan sama ahli warisnya? Boleh kalau udah meninggal. Kalau udah meninggal, karena dalam hadis Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dan masih punya hutang puasa, dipuasakan, boleh dipuasakan. Falyasum anhu waliyuhu. Dipuasakan oleh walinya itu oleh orang terdekatnya. Nah, di sini ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dipuasakan di situ dibayarkan fidyahnya, ada yang mengatakan dipuasakan di situ adalah benar-benar puasa. Ya, jadi boleh, tapi nanti udah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, cukup kita bayar fidyah, karena ayat yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Orang yang meninggal tadi apa? Orang mempunyai salah pada Oke, orang yang sudah meninggal. Ya, kalau orang yang sudah meninggal kita punya salah, ya kita cuma berharap sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah maafkan. Nanti di hari kiamat kita akan diadili oleh Allah. Kesalahan kita kepada manusia, kepada siapapun, nanti Allah akan panggil yang bersangkutan. Ya, ini dia salah sama engkau. Ya, kamu dibayar dengan pahalanya. Jadi pahala kita akan dipakai buat bayarin dosa kita kepada yang bersangkutan. Makanya kita hindari dosa sama manusia.